Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzil. Saya akan presentasikan mata kuliah Advanced Finance Management, yaitu dengan judul Manajemen Keuangan. Yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan sangat berhubungan dengan pencarian dan pengelolaan sebuah dana perusahaan atau organisasi. Manajemen keuangan merupakan sebuah perencanaan, penganggaran dana, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena manajemen keuangan mengatur aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan memperoleh pendanaan untuk modal perusahaan. Kemudian tujuan dari manajemen keuangan adalah agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, khususnya terkait dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Kemudian adapun tujuan laporan keuangan, yang pertama menjadi informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada periode saat ini. Kemudian yang kedua menjadi informasi mengenai jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada periode saat ini. Kemudian yang ketiga itu sebagai informasi keuangan bagi perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasifa, dan modal perusahaan. Kemudian yang kelima, memberikan informasi tentang kinerja, jenis dan jumlah kewajiban serta jumlah pendapatan perusahaan yang diperoleh pada satu periode tertentu. Kemudian ada pun jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio probabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua ada rasio likuiditas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala pendek yang harus segera dipenuhi. Kemudian yang ketiga ada rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Kemudian yang keempat ada rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kemudian tujuan dari rasio keuangan adalah untuk menganalisis operasi perusahaan, membantu memutuskan kemampuan perusahaan membayar utang dan untuk proyek pertumbuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya pengertian break even point atau BEP. Menurut Mulyadi, BEP diartikan sebagai impas, yakni keadaan di mana usaha tidak mendapatkan laba tapi juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, usaha tersebut dikatakan impas apabila jumlah pendapatannya sama dengan jumlah biaya atau jika laba kontribusi digunakan untuk menutup biaya saja. Kemudian adapun tujuan break even point, yang pertama membantu perusahaan atau pebisnis menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien seperti mengganti SDM dengan mesin. Optimisasi produksi tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, membantu perusahaan atau pebisnis dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pebisnis mampu mengantisipasinya saat terjadi penurunan penjualan. Kemudian selanjutnya, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan serta berbagai unsur aset lancar dan juga utang lancar dalam satu perusahaan. Manajemen modal kerja meliputi berbagai proses dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana keuangan suatu organisasi perusahaan dikelola. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan serta efisiensi dan efektivitas khususnya terkait dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan.
Kemudian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengelola piutang usaha sehingga bisa berjalan secara baik. Kemudian tujuan manajemen piutang yaitu ada 3. Yang pertama untuk meminimalisir piutang yang tidak dapat tertagih. Kemudian yang kedua meminimalisir panjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan piutang setiap pelanggan. Kemudian yang ketiga untuk meminimalisir biaya pemberian kredit dan biaya pengumpulan piutang. Kemudian selanjutnya itu pengertian manajemen kas. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Dalam hal ini, memadai yang dimaksud adalah kas yang tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Tujuan utamanya adalah agar suatu pemerintah mampu mendanai pengeluaran tepat waktu dan tepat jumlah serta mampu membayar seluruh kewajiban ketika jatuh tempo. Kemudian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan barang-barang yang tersedia termasuk bahan mentah, barang setengah jadi hingga produk jadi yang siap untuk dijual, melibatkan seluruh aspek dari tahap produksi hingga distribusi. Kemudian tujuan manajemen persediaan. Tujuan utama manajemen persediaan adalah memastikan jumlah yang disimpan sesuai kebutuhan. Selain itu, tujuan manajemen persediaan adalah mencari cara untuk menyimpan barang persediaan seefisien mungkin dengan biaya yang minimal, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian, selanjutnya pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan suatu dan harus dibayarkan dalam jangka waktu minimal 1 tahun. Pendanaan semacam ini bisa didapatkan di mana saja, mulai dari bank sampai perusahaan tempat bekerja. Kemudian tujuan utamanya dari pembiayaan jangka pendek adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Sekian presentasi dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.